Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi penulisan kalimat efektif. Kalimat efektif menurut Spinoza adalah bagian ujaran yang mempunyai struktur minimal, subjek, dan predikat. Dan intonasinya menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap dengan makna. Intonasi final kalimat dalam bahasa tulis adalah berupa tanda baca titik, tanda tanya, dan tanda seru. Pola dasar kalimat. Kalimat dasar adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Unsur-unsur lengkap, susunan unsur-unsurnya menurut urutan yang paling umum. Tidak mengandung pertanyaan atau pengingkaran. Pada pola umum, kalimat dasar dalam bahasa Indonesia yaitu subjek plus predikat plus objek dan plus pelengkap plus keterangan atau SPOK. Unsur kalimat. Merupakan fungsi sintaksis yang dalam buku-buku bahasa Indonesia lama disebut kata dalam kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kalimat bahasa Indonesia minimal dua unsur, yakni S dan P. Fungsi lain dapat wajib hadir, dapat juga tidak. Unsur kalimat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur wajib terdiri atas konstituen kalimat yang tidak dapat dihilangkan. Unsur tak wajib terdiri atas konstituen kalimat yang dapat dihilangkan. Yang pertama ada subjek, menunjukkan pelaku, sosok, suatu hal atau masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Biasanya merujuk pada benda dan dapat menjadi jawaban atas pertanyaan siapa, yang, atau apa yang. Contoh, yang berbaju batik dosen saya. Yang kedua, predikat. Bagian kalimat yang memberitahu melakukan apa atau keadaan bagaimana subjek. Biasanya terletak setelah subjek jika mendahului subjek disebut kalimat inversi. Contoh, dia sukses. Yang ketiga ada objek, bagian kalimat yang melengkapi P. Letaknya selalu di belakang P yang berupa verba transitif. Contoh, orang itu menipu adik saya. Ada catatannya. Dalam kalimat aktif yang dipasifkan, O dapat berubah menjadi S. Yang keempat, pelengkap. Bagian kalimat yang melengkapi predikat. Contoh, ibu membawakan saya oleh-oleh. Yang kelima, ada keterangan. Bagian kalimat yang berfungsi menjelaskan atau melengkapi informasi pesan-pesan kalimat. Posisi keterangan, SPOK, KSPO, SKPO. Contoh, sekretaris itu mengambilkan atasannya air minum dalam kulkas. Perbedaan fungsi objek dan pelengkap. Objek berwujud nomina atau klausa. Contoh, ia mempelajari matematika. Pelengkap berwujud nomina, verba, adjektiva, frasa, preposisi, atau klausa. Contoh, ia belajar matematika. Objek yang kedua berada langsung di belakang predikat. Contoh, ia membaca sebuah cerita. Pelengkapnya berada langsung di belakang P jika tak ada O dan di belakang O jika ada O. Contoh, ia menjadi tentara. Dan selanjutnya, jenis-jenis kalimat. Berdasarkan jumlah klausa pembentuknya, kalimat tunggal, kalimat yang terdiri atas satu klausa. Kalimat nominal, kalimat adjektival, kalimat verbal, kalimat numeral. Kalimat majemuk, kalimat yang merupakan gabungan dari dua atau kalimat atau lebih kalimat tunggal. Kalimat majemuk setara, kalimat yang terdiri dari dua kalimat atau lebih dan kedudukan tiap kalimat sederajat. Kalimat majemuk bertingkat. Kedudukan klausa tidak setara karena dalam kalimat majemuk bertingkat klausa kedua merupakan perluasan dari klausa pertama. Jenis-jenis kalimat. Berdasarkan fungsinya,
atau bentuk sintaksisnya, kalimat berita, deklaratif, kalimat tanya, interrogatif, kalimat perintah, imperatif, kalimat seru, eksklamatif, berdasarkan kelengkapan unsur, kalimat lengkap, kalimat mayor, kalimat tidak lengkap, kalimat minor. Berdasarkan kata predikat, kalimat verbal atau kata kerja, kalimat aktif, kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Jenis-jenis kalimat. Kalimat aktif terbagi menjadi dua macam. Kalimat aktif transitif membutuhkan kehadiran O. Contoh, adik memakan roti. Kalimat aktif intransitif tidak membutuhkan kehadiran O. Contoh, adik makan. Kalimat pasif, kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan, subjek penderita. Kalimat pasif terbagi tiga macam, predikat berawalan di, contoh, roti dimakan adik. Predikat berawalan contohnya, adik terjatuh dari tempat tidur. Predikat konfikskean, contoh, adik kehujanan di jalan. Jenis-jenis kalimat nominal P, kata benda. Contohnya, ayahku pengacara. Kalimat adjektiva, kata sifat. Contohnya, adikku tinggi. Kalimat numeral atau kalimat bilangan. Contohnya, saudaraku dua. Kalimat yang terakhir ada kalimat preposisional atau frasa preposisional. Contohnya, ibu ke Jakarta. Jenis-jenis kalimat. Maaf, berdasarkan bentuk ujarannya, kalimat langsung atau ujaran orang. Contohnya, ibu berkata, kemarin nenek ke Yogyakarta. Kalimat tak langsung, contohnya, kemarin nenek ke Yogyakarta. Berdasarkan posisi subjek dan predikat, kalimat biasa. Contoh, adik mengirim kado kemarin. Kalimat inversi, kami kirimkan hadiah itu kemarin. Kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Kalimat efektif juga merupakan kalimat yang padat, singkat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Ciri-ciri kalimat efektif. Kepaduan. Setiap kalimat harus disusun dengan koherensi atau kepaduan yang baik dan kompak antar unsurnya. Paralelisme. Menempatkan gagasan yang sama penting, sama fungsinya dalam suatu struktur atau konstruksi gramatikal yang sama. Jika salah satu gagasan itu ditempatkan dalam struktur kata benda, kata atau kelompok kata yang lain memiliki gagasan sejajar, juga ditempatkan dalam fungsi dan struktur yang sama. Kehematan. Dalam hal ini, diusahakan tidak menggunakan kata yang berlebihan. Kelogisan. Kemampuan untuk menyatakan suatu dengan logika yang diterima pembaca secara nalar dan masuk akal. Kecermatan. Ketepatan memilih kata sehingga menghasilkan komunikasi baik, tepat, tanpa gangguan emosional pembaca atau pendengar. Kebervariasian. Upaya untuk penganekaragaman bentuk bahasa agar tetap terpelihara minat dan perhatian pembaca. Misalnya dengan mengadakan variasi sinonim kata, pendek-pendek kalimat, dan struktur kalimat aktif pasif. Ketegasan. Kata yang dipentingkan harus mendapat tekanan atau lebih ditonjolkan dari unsur-unsur yang lain. Caranya dengan mengubah posisi kata dalam kalimat, yaitu kata yang dipentingkan diletakkan pada awal kalimat, pengulangan repetisi, kata yang berfungsi sebagai tumpuan inti pikiran, kalimat urutan pikiran logis atau pemakaian partikel penegas seperti lah dan kah. Tepatan. Setiap kata yang digunakan perlu dipilih secara tepat dan cermat sehingga dapat mewakili tujuan, maksud, atau pesan tertulis. Kebenaran struktur. Unsur-unsur yang digunakan dalam kalimat bahasa Indonesia tidak bisa meniru struktur bahasa asing. Sebagai contoh, pemakaian unsur which dan where tidak benar jika disejajarkan dengan unsur di mana dan yang mana dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.